dakdikduk, agak was-was, dan sampai sekarang masih was-was nunggu vonis. Bersama Gibran jalani tes kesehatan syarat daftar Pilpres, Prabowo akui takut disuntik jarum. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Cinta memang tidak mengenal usia. Darius Sinathrya hingga Andhika Pratama memilih menikah dengan sang kekasih yang usianya jauh lebih tua dari dirinya. Ada apa di balik kisah cinta itu? Artis sekaligus presenter Darius Sinathrya menikah dengan istrinya Donna Agnesia yang memiliki usia lebih tua 6 tahun. Pasangan ini bertemu di acara sepak bola World Cup 2006. Saat itu keduanya menjadi host di sebuah stasiun televisi. Di tahun yang sama, keduanya memutuskan menikah. Saat menikah, usia Darius masih berumur 21 tahun. Sementara Donna sudah berusia 27 tahun. Menurut pasangan ini, kedewasaan seseorang tidak selalu dilihat dari usia. Kedewasaan setiap orang beda-beda ya, gitu. Tidak ditentukan sama usia. Itu kan? betul. Yang penting bukan karena usianya, tapi kan laki-laki itu apa sih yang kita pingin dari seorang laki-laki, gitu kan? Apa yang kita harapkan dari seorang yang akan menjadi pendamping hidup kita, menjadi kepala keluarga, menjadi pemimpin dalam keluarga, gitu. Ya harus dilihat kualitasnya seperti itu, bukan karena usia. Karena nggak menjamin orang yang usianya lebih tua ternyata bisa jadi kita lebih dewasa, belum tentu bertanggung jawab. Gitu kan. Jadi yang meyakinkan ya kamu harus lihat pasangan kamu secara utuh, jangan cuma karena usianya aja, oh dia lebih muda nanti begini suka main apa segala macam. No, boys will be boys apapun usianya. Kayak gak aku ngomong gitu. Kayak beneran ya? Yang bener sih. Dari pernikahannya, Darius dan Donna dikaruniai 3 anak. Anak pertamanya bernama Lionel Nathan Sinathrya yang lahir pada tahun 2007. Selang 2 tahun, putra keduanya lahir dan diberi nama Diego Andres Sinathrya. Sementara di tahun 2011, Donna melahirkan anak ketiganya yang diberi nama Quinesa Sabrina Sinathrya. Setali 3 uang, artis sekaligus presenter Andhika Pratama juga memilih istri yang usianya terpaut 6 tahun. Andhika akhirnya melabuhkan hatinya untuk Ussy Sulistyawati. Sebelum menikah, Andhika dan Ussy sempat tak mendapatkan restu keluarga. Orang tua Andhika berat merestui lantaran status Ussy yang seorang janda. Akhirnya gue juga tidak membawa dia, gue dorong-dorong ke keluarga gue, atau orang tua gue kenalin ke dia supaya ini, gue biarin mereka saling mengenal satu sama lain. Akhirnya ya lu menilai Ussy seperti yang kalian lihat, kalian dengar, kalian ini sendiri tanpa ada gue ngomporin. Ussy tuh orangnya baik loh, Ussy tuh orangnya ini. Gue nggak ngomporin gitu ke orang tua gue. Silakan berkenalan sendiri. Gimana tanggapan kalian? Tolong sampaikan ke gue gitu. Akhirnya makin kesini gue ngeliat, loh kok malah deketan aku. Malah deketan dia ke nyokap gue, malah deketan dia ke bokap gue gitu. Namun hal itu dapat dilalui oleh mereka berdua. Mereka akhirnya resmi menikah pada 21 Januari 2012. Saat menikah, Ussy diketahui memiliki 2 orang putri dari pernikahan sebelumnya. Jauh dari rumor miring, kini Andhika dan Ussy telah dikaruniai 2 anak perempuan dan 1 laki-laki. Sehingga Andhika dan Ussy kini memiliki 5 orang anak. Ussy menyebutkan rahasia hubungannya yang langgeng bersama sang suami. Resep gue sama Andhika tuh gue selalu menomorsatukan dia. Maksudnya gini, bahkan dibanding anak-anak. Dibanding anak-anak? Iya, karena menurut gue kalau dia happy, gue akan happy mengurus anak-anak yang akan makin happy. Menurut gue gitu. Jadi, So he comes first? Yes. After the kids? Yes. Kalau gue begitu. Beda lagi mungkin tiap orang ya. Kalau gue ngerasa kalau gue bahagia, pasangan gue bahagia, pasti anak-anaknya akan bahagia. Kini usia pernikahan keduanya sudah menginjak 11 tahun. Artis Ajun Perwira menikahi wanita pilihan hatinya, Jennifer Jill, yang berbeda usia 17 tahun lebih tua darinya.
Pernikahan Ajun Perwira dengan Jennifer Jill sempat menuai sorotan. Saat itu, Ajun Perwira sempat diterpa isu tak sedap lantaran disebut menikah karena harta. Namun keduanya rupanya sudah membuat perjanjian pranikah terkait harta gono gini. Saat menikah pada 22 Juli 2019, Ajun saat itu berusia 31 tahun, sementara Jennifer sudah berusia 48 tahun. Jennifer sendiri sudah memiliki 4 orang anak dari pernikahan terdahulunya. Ajun pun juga terlihat sangat dekat dengan 3 anak sambungnya. Menurut sang istri, Ajun adalah sosok suami yang selalu ada saat dibutuhkan. Dia bisa menempatkan dirinya dalam artian dalam suasana yang dia tahu where he comes in. Walaupun kalau gue ada tetap kalau ribut pasti ada, gitu kan. Gue bilang, aduh, nih kita levelnya beda nih ya. Yang cara pemikirannya kemana, Ajun di mana. Tapi kalau gue di mana ada masalah pasti ada Ajun. Maksudnya Ajun will be there. Cobaan pernikahan pernah dialami keduanya saat Jennifer menjalani rehabilitasi akibat ketergantungan narkoba. Jennifer merasa kehilangan sosok Ajun hingga menggugat cerai. Namun persoalan keduanya dapat diselesaikan, rumah tangga keduanya hingga kini masih harmonis. Artis Rio Dewanto menikahi Atika Hasyolan yang berbeda usia 5 tahun darinya. Sebelum menikah, keduanya sempat berpacaran selama 4 tahun. Rio dan Atika mengaku mereka berdua dijodohkan saat syuting FTV. Rio single, gue single. Jadi mereka tuh sering kayak, lo sama Rio aja kayak ngejodoh-jodohin tapi kita nggak pernah ketemu. Sampai akhirnya ada satu waktu gue lagi di Bali baru selesai syuting FTV. Terus udah gitu gue stay di sana sama teman-teman. Rio masuk ke sana syuting, tapi kita nggak ketemu. Terus sama si Eko, Pak. Iya, terus gue pokoknya minta BlackBerry lo, terus kita sempat chattingan. Chat, abis itu ya udah janjian ketemunya tapi di Jakarta, terus dia ke rumah gue. Kini pasangan ini telah memiliki buah hati dari pernikahan mereka yang bernama Salma Jihane Putri Dewanto. Sejumlah pasangan lainnya justru memiliki suami yang jauh lebih tua, bahkan ada yang berselisih hingga 46 tahun. Ada Epy Kusnandar yang usianya terpaut jauh dengan sang istri Karina Ranau, yakni 19 tahun. Kemudian ada politisi Syarif Hasan yang memiliki perbedaan usia 27 tahun dengan sang istri Ingrid Kansil. Aktor senior Mark Sungkar dalam pernikahan keduanya memiliki perbedaan usia 46 tahun dengan sang istri Santi Asokamala. Lalu ada Sukdev Singh yang menikah dengan artis Bunga Zainal dengan perbedaan usia 18 tahun lebih tua Sukdev. Deddy Corbuzier dalam pernikahan keduanya juga terpaut jauh usianya dengan istrinya, Rina Kairunisa, yakni 16 tahun. Pop News masih akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah di Pop News. Daftar Pilpres terakhir, pasangan bakal Capres-Cawapres Prabowo Gibran juga jalani tes kesehatan terakhir. Selama 8 hingga 10 jam, rangkaian tes kesehatan yang harus dilalui antara lain anamnesis dan analisis riwayat kesehatan, pemeriksaan jiwa, pemeriksaan fisik, hingga pemeriksaan penunjang atas indikasi sesuai kebutuhan dari pertimbangan dokter. Pemeriksaan kesehatan tersebut melibatkan 50 dokter spesialis, 2 psikolog dari Himpunan Psikolog Indonesia, dan petugas Badan Narkotika Nasional. Sama dengan yang lalu bahwa standar pemeriksaan, tim pemeriksa, alat pemeriksaan, semua diperlakukan sama. Sehingga hasilnya pun harus standar. Usai menjalani tes kesehatan, Prabowo sempat berkelakar soal ketakutannya pada jarum suntik. Saya mantan Kopassus, tapi saya takut disuntik jarum. Tapi alhamdulillah tadi yang ambil darah sangat profesional, tidak terasa. Dulu saya waktu aktif lebih baik saya terjun 10 kali daripada disuntik.
Dari hasil pemeriksaan kesehatan, 3 bakal paslon dinyatakan memenuhi syarat pencalonan Pilpres. Ketiganya dinilai mampu secara jasmani dan rohani. Hasil pemeriksaan terhadap bakal pasangan calon ini oleh tim pemeriksa dinyatakan bahwa bakal pasangan calon mampu untuk menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian yang kedua dinyatakan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Kisru putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres belum juga tuntas. 14 laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim telah dilayangkan oleh berbagai macam kalangan dan isinya berbeda-beda. Di antaranya soal hakim yang menyampaikan dissenting opinion saat putusan soal persyaratan Capres-Cawapres. Anwar Usman juga dilaporkan kelompok pengacara terkait isu julukan Mahkamah Konstitusi sebagai Mahkamah Keluarga karena hubungan keluarga antara Anwar Usman dan juga Gibran. Anwar bahkan didesak untuk mengundurkan diri. Namun Anwar Usman membantah tudingan adanya konflik kepentingan. Ia bahkan sesumbar selalu memegang teguh sumpah dan amanah dalam konstitusi Undang-Undang Dasar selama menjadi hakim puluhan tahun. Kami bersembilan bekerja selama ini, 9 hakim konstitusi, berdasarkan hukum acara yang berlaku. Dan kami hanya tunduk kepada konstitusi, serta hanya takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa. MK akhirnya membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari mantan Ketua MK, Jimli Asidik, pakar hukum Bintan Saragi, dan Hakim MK, Wahidudin Adams. Namun lagi-lagi MK mendapat sorotan terkait masuknya nama Jimli Asidik. Sejumlah pihak meragukan independensi Jimli karena salah seorang putranya saat ini merupakan pengurus DPP dan caleg dari Partai Gerindra. Cari jalan ini. Bahkan MK itu bukan hanya bisa aktif ya, bisa aktif dengan temuan, tapi harusnya juga berpikir tentang bagaimana sih kehormatan institusi MK. Dalam tenggat waktu 1 bulan, MK telah menggelar rapat klarifikasi dengan memanggil 12 pihak pelapor. Selanjutnya, pada 24 November, MK akan mengumumkan putusannya. Bapak Samuel Sunaria agar segera menyerahkan diri. Inilah detik-detik penangkapan terduga pelaku pengancaman dan penganiayaan dokter gigi di Bandung. Karena pelaku tak mau keluar, polisi mendobrak paksa pagar rumah. Ini wajahnya yang diduga turut serta menghalang-halangi proses penyidikan. Proses penangkapan bahkan memakan waktu 5 jam lantaran keluarga pelaku mencoba menghalang-halangi. Ternyata tersangka berada di dalam rumah dan dihalangi petugas untuk mengambil tersangka tersebut dengan melakukan penggerebekan di pagar dan juga di pintu-pintu di rumahnya. Sehingga berdasarkan itu Polrestabes Bandung dan Saragim melakukan upaya paksa. Terduga pelaku bahkan menuding polisi membawa surat penangkapan palsu. Boleh rekam kayak gitu? Apa kepentingannya? Siapa bapak jabatannya apa? Apa? Tentara. Berawal dari sejumlah pesan berisi ancaman dari pelaku ke seorang dokter gigi. Korban tak pernah menyangka pelaku akan nekat mendatanginya ke tempat praktik hingga menghunuskan pisau lipat. Akibatnya korban terluka di tangan, badan, dan bibir. Usai kejadian ini, korban lalu melapor ke polisi. Korban mengaku saling kenal dengan pelaku, namun sudah lama tidak berkomunikasi. Lagi teman-teman di sini gue mau klarifikasi masalah hubungan gue sama pelaku. Jadi emang awalnya itu gue hubungannya sebagai dokter sama pasien. Terus yang kedua itu hubungannya gue pernah promosiin beberapa kali dagangan dia gitu. Kalau dibilang tahu dan kenal mungkin persepsi orang beda-beda ya. Cuma keterangan gue ya itu gitu.
Terus apakah hubungan yang dulu dia pernah dendam sama gue itu tuh nggak ada sama sekali. Kita benar-benar berhubungan baik lah gitu. Kalau nggak mungkin dia datang untuk jadi pasien gue. Tuh intinya itu ya. Sekali lagi, atas nama Undang-Undang Bapak Samuel Sunaria agar segera menyerahkan diri. Dari rumah tersangka, polisi mengamankan 2 airsoft gun senapan laras panjang, 1 airsoft gun jenis M16, dan 1 airsoft gun jenis pistol. Sedangkan pisau yang dipakai untuk menyerang korban telah dibuang dan masih dicari. Sejak diamankan, tersangka masih bungkam, belum dapat dimintai keterangan. Polisi akan memeriksa kejiwaan pelaku. Sementara itu, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Pop News masih akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah di Pop News. Ada maling burung di jalan Lapangan Poros. Kedua pelaku maling burung diseret warga usai aksinya dipergoki warga di Jalan Lapangan Poros, Kemayoran. Video aja video. Jangan-jangan Cempaka Baru lagi ini. Buka spesialis nih. Itu masukin dulu. Buat bukti masukin. Selain menyita barang bukti burung, warga yang kesal juga mengamankan sejumlah HP yang diduga hasil curian. Kedua pelaku kini sudah ditahan di Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat. Kamu ngelawan saya? Saya mau pulang, Pak. Ya Allah, Pak. Kamu mau jual lagi nggak? Enggak, Pak. Hah? Ya Allah, saya mau jualan di mana? Sini. Ya Allah, iya. Enggak, sini. Astagfirullahaladzim, jangan. Sini. Punya orang. Ketua kamu siapa? Enggak tahu, saya enggak punya ketua. Ya Allah. Petugas keamanan TMI ini mengusir paksa pedagang asongan yang berjualan tanpa izin di area Taman Mini. Macam-macam di sini. Iya. Nanti saya bilangin, Pak. Sini. Ya mau jangan. Sini. Astagfirullahaladzim. Sini. La ilaha illallah. Jangan, Pak. Ini punya saya. Mau disetor, Pak. Punya disetor. Aksi petugas keamanan ini mendapat sorotan pihak manajemen TMI hingga memecatnya karena dinilai menyalahi prosedur. Petugas keamanan tersebut akhirnya meminta maaf terkait tindakannya. Kamu mau jual lagi nggak? Enggak, Pak. Hah? Ya Allah, saya mau jualan di mana? Sini. Ya Allah, iya. Enggak, sini. Astagfirullahaladzim, jangan. Sini. Punya orang. Kaki yang masuk. Pakai linggis, Bang. Udah diangkat dulu, Bang. Udah angkat, Bu. Udah angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar ya. Balita ini menangis histeris karena kakinya terjepit di pipa saluran air saat sedang mandi. Centong yang besi. Centong besi, ada tip. Centong besi. Anin aja. Centong enggak. Kalau kita pindah. Petugas pemadam kebakaran pun terpaksa membongkar ubin kamar mandi serta memotong pipa yang tersangkut di kaki balita. Mantan kepala desa ini sempat memberontak serta menolak saat kedapatan membawa senjata api yang disimpan di dalam celana. Tak hanya pemilik senpi, petugas juga mengamankan seorang warga lainnya karena membawa senjata tajam. Keduanya langsung dibawa ke Mapolsek setempat untuk diperiksa intensif.
Dekorasi pesta pernikahan di Desa Lembah Babadan, Ponorogo ini berantakan setelah ditiup angin kencang. Tamu dan kerabat histeris hingga membubarkan diri. Tak hanya merobohkan tenda, angin kencang juga membuat genteng rumah berjatuhan dan nyaris menimpa tamu. Nah, pukul aku. Kau kerja kau kalau mau duit kau Wahen, kerja kau. Kalau mau uang kau kerja minta baik-baik kau. Dua orang preman ini nekat menghentikan aktivitas pembangunan rumah karena belum menerima uang dari para pekerja. Jangan gitu orang kerja, Heng, jangan diganggu. Mandor menyebut setiap hari memberi uang Rp100.000 agar para preman tidak mengganggu pekerjaan. Atas peristiwa ini, warga meminta polisi segera mengamankan para preman. Kau lukakan. Oh, ini foto aku nah, kayak ini nah. Pukul nah, pukul. Selonjoran juga tadi nggak boleh. Tadi orang kaki selonjoran juga nggak boleh kata mbaknya. Nggak, kalau dideketin kepala aku emang aku sakit. Dia ngerti. Oh iya. Dia mengerti gitu. Tak suka dengan cara duduk penumpang di depannya, wanita ini menegur hingga membuat kericuhan saat kereta tengah berjalan. Wanita ini juga melarang orang lain berdiri di depannya dengan alasan sensitif. Pakai kerudung tapi nggak bisa ngertiin orang. Udah, jangan ngomong terus. Ngapain tuh diangkat terus? Karena tak kunjung berdamai, wanita ini akhirnya diturunkan di stasiun Pasar Minggu. Nggak mau ngertiin orang gini, tuh. dua-duanya saya turunin. Iya, turunin aja. Ibu juga. Berikutnya. Informasi tadi mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.